Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azela Salsabila, NIM 6670230107. Di sini saya akan melakukan review dari jurnal yang berjudul Tantangan dan Peluang Implementasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa-Desa di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh beberapa penulis, dan ada Olfit Olniawati Kayupa, ada Felix, ada Join Hengkang, dan juga ada Michael Jibril pada tahun 2024. Di mana jurnal ini membahas mengenai implementasi perencanaan pembangunan partisipatif di desa-desa Indonesia. Penelitian ini juga berfokus pada berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur atau tinjauan pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian juga diperoleh dari artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif di Indonesia. Oke, next. Dalam jurnal juga dijelaskan bahwa pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Namun implementasinya di Indonesia itu masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Oke, next. Lanjut. Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu tingkat pendidikan masyarakat, kapasitas sumber daya manusia di desa, kepemimpinan kepala desa, serta faktor sosial dan demografis masyarakat. Nah, masyarakat yang memiliki pendidikan dan pemahaman yang baik cenderung lebih aktif dalam proses musren Bangdes karena mereka tuh lebih paham gitu proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung pasif karena merasa tidak memahami proses pembangunan yang berlangsung. Selain itu, kemampuan fasilitator desa dan kepemimpinan kepala desa juga sangat menentukan keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Jurnal ini juga menjelaskan berbagai tantangan dalam pembangunan partisipatif desa, di mana tantangan utamanya itu ditemukan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dominasi elit desa dalam pengambilan keputusan. Kemudian komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat, serta ketidakmerataan akses pendidikan dan informasi. Banyak masyarakat masih menganggap diri mereka itu sebagai objek pembangunan sehingga kurang aktif menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, dominasi elit desa menyebabkan keputusan pembangunan seringkali hanya menguntungkan kelompok tertentu dan belum sepenuhnya mewakili kebutuhan masyarakat secara luas. Kurangnya transparansi dan komunikasi dari pemerintah desa juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan desa. Nah, di sini juga ada peluang untuk meningkatkan efektivitas pembangunan partisipasi desa, di mana peluang tersebut meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur desa melalui pelatihan, reformasi kebijakan yang lebih partisipasif, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penguatan kerjasama antar pemerintah desa, organisasi non-pemerintah, dan lembaga akademis. Penggunaan teknologi informasi dinilai mampu meningkatkan transparansi dan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pembangunan. Selain itu, penguatan sistem perencanaan bottom-up seperti musrenbang dianggap penting karena agar pembangunan itu lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Oke, next. Jadi, jurnal ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antara yang pertama adalah jurnal ini membahas permasalahan pembangunan desa secara cukup lengkap dan sistematis, mulai dari faktor penyebab, tantangan, hingga peluang pembangunan partisipatif. Kemudian yang kedua, penggunaan berbagai referensi penelitian terdahulu membuat pembahasan jurnal itu menjadi lebih kuat dan relevan dengan kondisi pembangunan desa di Indonesia saat ini. Kemudian yang ketiga, jurnal ini memberikan rekomendasi yang cukup jelas bagi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pelatihan, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Oke, next. Jadi jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya penelitian tuh hanya menggunakan metode tinjauan literatur sehingga tidak didukung dengan data lapangan secara langsung. Akibatnya, hasil penelitian lebih bersifat umum dan belum menggambarkan kondisi spesifik di setiap desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini sangat bergantung pada data sekunder dari penelitian sebelumnya sehingga terdapat kemungkinan adanya bias publikasi maupun keterbatasan data yang digunakan. Oke, secara keseluruhan, jurnal ini memberikan pemahaman yang baik mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan partisipatif dapat berjalan efektif apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses pembangunan.
Untuk mencapai pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat, transparansi pemerintah desa, komunikasi yang efektif, serta dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Oke, sekian dari review jurnal dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.